Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rida Ramdhani, yang kedua ada Arsan Alian Sudrajat, yang ketiga ada saya sendiri Iqbal Kurnia. Kami akan membahas materi mengenai kajian peta geologi, di mana ada dua pembahasan. Yang pertama ada analisa potensi sumber daya geologi, yang kedua ada analisa potensi bencana. Oke, langsung saja ke pemateri yang pertama. Kepada teman saya persilahkan. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang analisa potensi sumber daya geologi, yang dimana sebelumnya yang sudah disebutkan oleh kelompok 5, di mana sumber daya geologi adalah akumulasi sumber daya batuan, mineral, logam dan non-logam, batu bara, gambut, bitumen, padat, minyak gas, bumi, panas bumi, dan lingkungan yang terdapat di kerak bumi, baik di permukaan maupun di bawah permukaan, yang dapat dieksplorasi dan eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Dalam analisis potensi sumber daya geologi ini, suatu wilayah akan memiliki potensi sumber daya yang berbeda, tergantung dari pengaruh geologinya atau letak geografisnya, karena hal tersebut merupakan faktor penting dalam pembentukan wilayah tersebut. Nah, di sini terdapat analisa potensi sumber daya geologi dalam bentuk peta, yang dimana gambar ini menunjukkan persebaran sumber daya yang ada di setiap negara, dan di setiap negara memiliki potensi sumber daya yang memiliki berbeda-beda. Semua itu dipengaruhi oleh letak geologis atau wilayahnya. Bisa dilihat pada peta pada gambar tersebut, yang berwarna hitam itu sumber daya non geologi, yang berwarna kuning minyak dan gas bumi, dan yang warna pink mineral eh, logam berharga semisal emas dan intan, dan yang berwarna merah batu bara dan mineral logam besi, tembaga dan mineral. Baik, pada kesempatan kali ini akan difokuskan menganalisa sumber potensi geologi di Indonesia, tepatnya di Bandung, Jawa Barat, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dikenali karena ada di sekitar kita. Baik, Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki letak geografis di antara dua samudra, yaitu dua samudra dan dua benua. Dua samudra itu yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Secara tektonik, sebagian besar wilayah Indonesia sangat tidak stabil karena lokasinya menjadi pertemuan dari beberapa lempeng tektonik, seperti lempeng Indo-Australia, Indo-Pasifik, dan lempeng Eurasia. Negara ini terletak di cincin api Pasifik sehingga memiliki banyak gunung berapi dan sering mengalami gempa bumi. Dan hal ini pun berdampak pada potensi sumber daya di Indonesia, karena terletak di cincin api Pasifik yang mengakibatkan banyaknya aktivitas gunung berapi terjadi, sehingga banyak pula mineral yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan seperti emas, nikel, tembaga, batu bara, dan lain-lain. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya geologi yang cukup kaya adalah Provinsi Jawa Barat, di mana litologi yang menyusun di Jawa Barat banyak dipengaruhi oleh hasil kegiatan subduksi yang berumur kapur akhir atau 60 juta tahun yang lalu, dan kegiatan magmatisme hingga yang berumur desain atau sekarang. Nah, secara umum di bagian utara Jawa Barat lebih didominasi oleh endapan sedimen yang berumur Miocene-Pliocene. Di bagian tengah yang merupakan bagian dari zona Bandung disusun oleh litologi yang lebih variatif, mulai dari sedimen laut dangkal berumur Eocene-Ligiocene, dan sedimen turbidite berumur Miocene-Pliocene, dan produk vulkanik yang berumur Lisen atau sekarang. Bagian selatan Jawa Barat yang masuk dalam zona di pegunungan selatan didominasi oleh batuan produk vulkanik yang berasosiasi dengan seri batuan sedimen yang berumur Eocene Oligocene. Dengan proses litologi dan proses geologi yang terjadi, maka memberikan potensi sumber daya geologi yang cukup kaya, baik berupa sumber daya migas, panas bumi, dan sumber daya mineral. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki potensi yang besar untuk bencana geologi seperti erosi gunung api, tanah longsor, dan gempa. Berdasarkan jenis komoditasnya, potensi mineral logam di Jawa Barat dibedakan atas emas, perak, tembaga, seng, timbal, pasir besi, mangan, dan pasir titan. Dan umumnya telah dan sedang dilakukan
penambangan ataupun masih dalam tahap eksplorasi. Nah, di bawah ini ada tabel potensi sumber daya mineral logam Provinsi Jawa Barat. Bisa kalian lihat. Di slide kali ini bisa kalian simak ada gambar peta ya. Ini adalah peta potensi mineral logam di Provinsi Jawa Barat, bersumber dari Badan Geologi tahun 2011. Bisa kalian lihat bahwa Jawa Barat memiliki sumber daya mineral logam yang begitu banyak di setiap daerahnya. Ada yang memiliki besi, emas, mangan, pasir besi ya, dan perak dan yang lainnya juga. Bisa dilihat di sana ada simbol dan keterangannya. Jika misalkan warna kuning itu merupakan emas primer. Dan untuk daerah Garut bisa dilihat ya, di sana hanya dicirikan sebagai kota kabupaten gitu, tidak ada sumber daya mineral logamnya gitu. Padahal kalau dilihat lagi tahun sekarang di Garut juga ada itu beberapa daerah yang memiliki potensi emas. Bisa kalian searching juga ya, bisa kalian lihat. Kalau sebenarnya di daerah saya juga ada gitu, di daerah Pakenjeng, dan sedang dilakukan pertambangan untuk potensi mineral logam emas. Kemudian yang selanjutnya potensi sumber daya mineral non-logam dan batuan. Mineral non-logam dan batuan adalah komoditas pertambangan yang bila dikelola dengan baik dan benar akan dapat meningkatkan perekonomian rakyat, khususnya di mana potensi tersebut berada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar, karena umumnya mineral non-logam ini lebih mudah untuk dicari dan mudah untuk menambangnya. Jenis komoditas ini umumnya tidak memerlukan teknologi yang tinggi dalam mencari maupun memproses penambangannya dan ketika pengolahannya. Jenis bahan galian seperti ini misalnya granit, diorite, andesit, pasir, sirtu untuk bahan bangunan, dan tanah liat sebagai bahan gerabah atau keramik. Kalau Sundanya itu batu bata gitu ya, untuk membuat rumah bangunan. Kemudian bisa dilihat di sebelah kanan slide ada peta. Ini merupakan peta cekungan di daerah Bandung itu ya, fisiografi cekungan Bandung dan kerucut. Itu menunjukkan gunung api di sekeliling. Dilihatnya dari citra Landsat. Ini bersumbernya didapat peta ini, dan cekungan Bandung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada cekungan Bandung Timur, di tengah, dan barat. Bisa kalian lihat ya, ini merupakan daerah di Jawa Barat, di Bandung tepatnya, yang memiliki sumber daya mineral non-logam, dikarenakan bentuk dari letak geografisnya mempengaruhi. Misalkan di peta ini ada tulisan Padalarang. Nah, itu Padalarang ini merupakan salah satu penghasil pasir, itu pasir untuk bangunan. Pada slide kali ini membahas tentang sumber daya geologi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sumber daya energi, sumber daya lingkungan, dan sumber daya mineral. Yang sumber daya mineral sudah dibahas ya sebelumnya, ada mineral logam dan non logam, dan dari kelompok 5 juga sudah dibahas secara detail tentang sumber daya. Kemudian sumber daya energi. Sumber daya yang bersumber dari fenomena geologi adalah air, panas bumi, dan bahan asal fosil. Di kawasan Bandung, energi air yang sudah dimanfaatkan sebagai pusat listrik tenaga air adalah
seluruh aliran air dari daerah aliran Sungai Citarum yang ditampung di dalam Waduk Saguling, sehingga pusat listrik tenaga air itu disebut PLTA Saguling. Jadi ketika ada sumber daya, misalkan salah satunya di Bandung, misal ada air yang sangat deras dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, jadi dialihfungsikan. Contoh lainnya misalkan di Amerika Serikat itu ada air terjun Niagara gitu, Niagara kalau tidak salah. Itu juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air gitu ya. Kemudian sumber daya lingkungan. Sumber daya lingkungan di sini antara lain tanah, lahan, dan panorama atau keindahan alam. Selain dipergunakan untuk sumber daya energi, air juga sangat penting bagi kehidupan manusia, industri, dan pertanian. Seluruh tanah sebagai hasil pelapukan batuan gunung api di daerah tropis yang banyak turun hujan seperti di wilayah Bandung, salah satunya Tanah Lembang. Tanah Lembang ini sebenarnya berasal dari pelapukan endapan piroklastika Gunung Tangkuban Perahu. Menyambung sumber daya lingkungan, di sini ada gambar merupakan sketsa model stratigrafi kue lapis untuk gambar A, dan stratigrafi batuan gunung api pada umumnya serta dendapan di darat pada gambar B. Ini struktur perlapisan batuan di masing-masing model tersebut berdampak terhadap keberadaan dan sebaran air. Pada model pertama yang A, air hujan meresap ke dalam tanah, membentuk air tanah dalam. Bisa dilihat ya, itu ada arah-arahnya dan juga keterangan. Kemudian untuk model kedua yang B ini memungkinkan air hujan menjadi air permukaan, air tanah dangkal, dan air tanah dalam. Kalau untuk yang B itu ketika misalkan turun hujan, jadi si airnya itu ada kemungkinan untuk naik ke permukaan gitu. Dan untuk yang A bisa dilihat juga ya, itu ada arahnya dan juga ada keterangannya, bisa dipahami oleh kalian. Kemudian sumber daya mineral. Sumber daya mineral dibedakan menjadi dua, yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu mineral logam dan mineral non-logam. Sumber daya mineral non-logam sering disebut sebagai bahan galian golongan C atau bahan galian industri. Selanjutnya, slide kali ini akan membahas tentang analisa potensi bencana. Penyebab bencana dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama alam dan yang kedua aktivitas manusia. Untuk penyebab yang pertama, secara alami bencana akan terjadi di muka bumi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, banjir, longsor, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas manusia. Akibat eksploitasi alam yang berlebihan, eksploitasi ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, dan pertumbuhan ini menyebabkan kebutuhan pokok dan non-pokok juga meningkat. Kebutuhan infrastruktur, alih tata guna, lahan, dan yang lainnya pun ikut meningkat gitu, karena seiring meningkatnya pertambahan penduduk dan akan signifikan dengan kebutuhan mereka pun akan meningkat, sehingga mereka akan melakukan eksploitasi secara berlebihan pada alam ini, sehingga akan menyebabkan bencana pada alam. Kemudian potensi bencana di Indonesia. Potensi bencana yang ada di Indonesia ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu potensi bahaya utama dan potensi bahaya ikutan. Untuk potensi bahaya utama ini dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa di Indonesia
yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusan gunung api, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana banjir, dan yang lainnya. Karena Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa dan juga sering disebut cincin api Pasifik, di mana letak Indonesia ini secara geografis memiliki potensi yang cukup besar untuk terjadinya letusan gunung api dan sering terjadinya gempa bumi. Sehingga potensi bencana di Indonesia jika dilihat secara geografisnya sangatlah besar. Selanjutnya di sini ada beberapa gambar di mana gambar-gambar tersebut menunjukkan tentang rawan-rawan. Di sana ada gambar yang pertama atau gambar 1.7. Di sana menandakan zona-zona gempa yang rawan. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwasanya gambar tersebut menunjukkan atau tempatnya rawan terhadap yang namanya gempa bumi. Dan yang gambar kedua itu adalah gambar atau peta potensi bencana tanah longsor. Jadi di dalam gambar tersebut menjelaskan bahwasanya area-area yang potensi untuk tanah longsor gitu kan. Dan yang gambar selanjutnya ketiga itu ada potensi bencana letusan gunung berapi. Kalau dilihat di sana ada yang namanya tempat tersebut itu rawan atau berpotensi terhadap bencana letusan gunung api. Terus yang selanjutnya ada yang namanya potensi bencana terhadap tsunami. Di sana ada gambarnya. Ini yang namanya gambar tsunami ini menunjukkan bahwasanya tempatnya rawan atau berpotensi mengenai terjadinya bencana tsunami. Terus yang gambar selanjutnya itu mengenai potensi bencana banjir. Nah, dari gambar tersebut juga menjelaskan bahwasanya tempat tersebut rawan atau berpotensi untuk terjadinya bencana banjir gitu. Ini ada potensi bencana di Indonesia. Itu kan kalau dari indikator tersebut itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi gitu kan. Hal ini tentunya sangat tidak menguntungkan gitu bagi negara Indonesia sendiri gitu kan. Salah satu upaya yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana adalah pencegahan dan mitigasi yang merupakan upaya untuk mengurangi atau memperkecil dampak kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Selanjutnya ada potensi bencana Kertasari yang tempatnya di Bandung, Jawa Barat. Nah, di sana ada yang namanya potensi bencana, ada yang namanya potensi bencana, ada yang namanya risiko bencana. Kalau potensi bencana itu diperoleh berdasarkan kriteria faktor medan yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana. Nah, kalau misalkan risiko bencana ini diperolehnya berdasarkan hubungan potensi bencana yang mungkin terjadi dengan tingkat kerentanan gitu. Nah, di sana juga sudah disediakan gambar di mana atau peta yang berkaitan tentang administrasi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Gitu kan dilihat bahwasanya Kecamatan Kertasari ini merupakan kecamatan yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Bandung gitu kan, yang berbatasan dengan wilayah-wilayah. Nah, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pacet, sebelah baratnya berbatasan dengan Kecamatan Pangalengan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Garut, sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Garut. Nah, maka dari itu, Kertasari juga rawan terhadap yang namanya gempa bumi. Kenapa? Ya, karena letak geografisnya dekat dengan pusat gempa di Samudra Indonesia gitu kan. Nah, Badan Pusat Statistik mencatat bahwasanya Kertasari sempat 8 kali diguncang gempa yang menghancurkan perumahan penduduk. Nah, dari letak geografisnya kita bisa lihat bahwasanya Kertasari itu dekat dengan Garut dan Pangalengan. Nah, di mana di daerah itu memiliki sesar-sesar yang mungkin kecil tetapi sangat merusak gitu kan. Nah, berikut adalah peta patahan dari yang namanya Kertasari. Nah, kalian bisa juga lihat dari gambar tersebut bahwasanya ada patahan-patahan daripada yang terjadi di daerah Kertasari.
Nah, Kertasari di daerah Sesar Garsela yang ada di Kabupaten Garut ini membentang gitu kan dari Cihauk hingga Neglawangi gitu kan. Nah, Kecamatan Kertasari berada di daerah yang cukup rawan terhadap yang namanya gempa bumi. Itu baik itu diakibatkan oleh sesar maupun yang lainnya. Nah, dari analisa tadi, dari peta, kita bisa lihat istilahnya terletak patahan yang berada di sekitar Kecamatan Kertasari yang membentang dari Neglawangi dan Ciauk dan menyambung hingga Kabupaten Garut. Nah, di sini untuk upaya untuk mengurangi dampak bencana yaitu dengan melakukan kegiatan yang disebut mitigasi atau istilahnya mitigasi bencana lah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan begitupun di daerah Kecamatan Kertasari, selain gempa yang terjadi di Tasikmalaya yang sampai ke Kertasari juga sering terjadi gempa bumi yang diakibatkan sesar-sesar yang ada di dekat wilayah Kertasari, seperti sesar Garsela dan sesar yang ada di daerah Pangalengan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.